Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. ونشكره تعالى عز وجل على نعمه الجلال فنصلي ونسلم ونعظم على سيدنا محمد ذي الجمال والكمال وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الضلال. Amma ba'du, hadratal muwaqqirin wal muhtaramin yang kami muliakan, segenap tamu undangan, khususnya para kiai, para ulama, para asatid yang kami muliakan, khususnya Kiai Haji Fauzi Muslih dan kiai-kiai selainnya, saya tak bisa kaula nyebutaki situng-situng tentona tanpa ngurangi rasa hormat dan ta'zim serta mahabbah kaula dekat para kiai selaku penyambung lidah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam setajana malar muka lancang umur sehat afiah fi taatillah. Yang kami muliakan sahibul hajah, Bapak Ibu Hajah Saminah sekeluarga, yang kami muliakan para habaib, anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah di Indonesia banyak sekali keturunan Nabi, khususnya di Madura ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Lebih lagi di Sabungan Ompul Kak Dintoh kula mireng kabar ampon pansenapan habaib saya Rabu Kak Kantoh manter muka abarokah deka panjenengan setaja. Hadirin saya pada kaula muljaki, para habaib anak cucu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bedah otak besedeteng saya semak deka kaula panjenengan setaja anekah ontong termasuk rahmat Gusti Allah. Ana sebab karena kaulah panjenengan sedaja tak hidup sezaman dengan Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, jauh sudah 14 abad lebih zamannya Nabi dengan kita. Tetapi Nabi SAW dengan rahmatnya Allah turunkan di muka bumi ini, ternyata rahmat itu masih diturunkan turun-temurun melalui darah mulia keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan adanya mereka, sering bertemu dengan mereka, duduk berkumpul bersama mereka, sering didatangi dengan mereka keturunan Nabi SAW, mudah-mudahan itu sebagai latihan kaulah sampean sedaja pagi warga apa polong kelaban Gusti Kanjeng Nabi. Bedana toronan Gusti Kanjeng Nabi di sekitar kita ini menjadi wasilah kaangkui kaulah panjenengan sedaja untuk mencari perhatiannya Nabi. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mertuanya Nabi, beliau sahabat Nabi yang paling mulia, beliau khalifah yang pertama, beliau yang disebut dengan panggilan As-Siddiq, yang sangat percaya dan membenarkan Nabi Muhammad SAW. Beliau
pernah mengatakan urgubu Muhammadan fi ahli baiti. Debuna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, urgubu Muhammadan fi ahli baiti, carilah perhatian Nabi Muhammad melalui keturunan Nabi Muhammad. Caper kepada Nabi Muhammad melalui keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sepedan kaula muljaki para habaib saya hadir malam mangken Habib Fauzi bin Zain Ba'bud tak lain nikah penakan sepopo kula. Sepedan kaula muljaki tretan kaula, tretan kandung kakak kaula sekaligus reng sepo kaulah Habib Guresh bin Hashim bin Husin bin Syahab bin habaib selainnya saya tak bisa sebutaki. Saya hadir malam mangken matur sedaja oleh barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cangkolangan kaula penika orang Malang. Orang Malang nih kan orang Jawa niki. Sareng tuan rumah titip salam, menabi bisa pakai bahasa Jawa. Kula ngebala pakai bahasa Madura. Kula ngebala kula reng Malang reng Jawa. Ki umpamana ada ki bisa ki Madura nan cere kelacer napa? Tak gena senika. Mungkin kasar senika. Kula nyon seporah teki. Engki setepang teki. Ki tersinggungan panjenengan. Tak usah tersinggung tengki. Pareng ngoning bi kuloreng tersinggungan niki gampang mate. Jadi tak usah tersing. Kula nyon seporah dari pertama kali. Hadirin saya pada muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kaula sambian sedaja hadir ka dinto tempat memenuhi hajatah tuan rumah sekeluarga Hajah Samina sekeluarga anika termasuk ibadah, termasuk kegencer sang Allah Subhanahu wa taala. Hadir kaula sambian sedaja mereka dinto tempat juga ngibah niat-niat bagus, di antaranya niat pengajian, niat merengaki debu-debu sesae, tentonah nike catat sebagai amal sesa. Manter setujenah amal-amal sebagus kaula sambian sedaja sehadir ka dinto tempat, baik itu dari tuan rumah, panitia utawa hadirin sedajana sehadir ka dinto tempat terima sareng Gusti Allah catat sebagai tambahan amal-amal ibadah kaula sambian sedaja, sehingga nanti di hari kiamat kita semua menikmati hasil dari amal ibadah ini berbentuk nikmat di surga selama-lamanya. Amin ya rabbal. Setujunya kebagusan amal baik yang malam ini dihadiahkan yang dilakukan oleh sahibul bait tuan rumah memperingati Sebu Arena Marnisa ban Jahuri ini kayak sampai akhirnya deka almarhum sampai akhirnya berupa deti cahaya kuburna padang kuburna pahapus sedaja dosa-dosana, karena Gusti Kanjeng Nabi pernah ada bu yurfa'ul adzab anil amwat bidu'ail ahya engka dosa-dosana orang semate kubur kelaban tuan orang-orang seo di amin Allahumma amin. Hadirin saya pada kaula muljaki situng bekto Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zata yaumin kana jalisan hazinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam situng bekto duduk dalam keadaan hazinan, bersedih. Duduk Nabi dalam keadaan bersedih. Kita pasti tahu sedihnya Nabi bukan karena materi, Pak. Nabi sedih bukan karena dunia. Nabi sedih yang dijadikan pikiran oleh Nabi adalah keselamatan umatnya ini. Maka
ketika Nabi Muhammad dalam keadaan bersedih, fanazala Jibril alaihi salam, datanglah sahabatnya Nabi, sahabat terdekatnya yang tahu keadaan Nabi. Siapa itu? Malaikat Jibril. Sahabatnya dalam keadaan bersedih datang untuk menghibur Gusti Kanjeng Nabi. Ini kepelajaran pertama. Saya kocak sahabat kancah saya bagus, anikah tak dateng dek kaula sampean sedaja dalam kebadan bunga tok. Engki napa engki? Dalam kebadan sedih datang menghibur. Apa saya kesos saleh? Apa ke saya kesos sara? Oh tandi otang iya reh pesek mun beda. Mun tak ada padanya reh. Sahabat sejati akan datang selalu kepada kita baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Malaikat Jibril tahu temannya, sahabatnya, yaitu Nabi mulia Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Datang malaikat Jibril ingin menghibur Nabi Muhammad. Faqala, lalu Jibril mengatakan, ma hadzal huzun ya Muhammad. Hei Muhammad, wahai Nabi, apa kesedihanmu ini? Apa yang membuatmu sedih? Jangan khawatir, kata malaikat Jibril. Innallaha a'ta li ummatika khamsan lam yu'tihinna li ahadin qablak. Kata malaikat Jibril menghibur Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tahu kalau yang dibuat sedih Nabi Muhammad adalah umatnya, maka malaikat Jibril membawa sesuatu yang menjadi hilang kesedihannya Nabi Muhammad. Apa itu? Tentang keselamatan umatnya. Apa kata malaikat Jibril? Allah memberikan 5 perkara kepada umatmu, tidak diberikan 5 perkara ini kepada selain umatmu. Sebelum umat kamu nggak ada, hanya umatmu diberikan 5 perkara ini. Apa yang pertama? Yang pertama, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa la yukhalifu dhannah. Kata malaikat Jibril, yang pertama, Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya aku, kata Allah, berada dalam persangkaan hambaku dan persangkaannya sama sekali tidak meleset. Apa yang dipersangkakan hambanya, dia menyangka apapun akan diberikan. In dhanna khairan fa khairun. Kalau menyangka yang baik, husnudzon, dapat baiknya. Wa in syarrun fa syarrun. Kalau dia menyangka buruk, dapat buruknya. Ini mengajarkan, ngajaraki dek kaulah panjenengan sedajah untuk selalu bagusnya nana dek ka Gusti Allah. Sebagusnya nana dek Gusti Allah, parengin bagus. Secoba nana dek ka Gusti Allah, parengin coba. Maka dari penikah menyana bagus, parengnya bagus, menyana coba, parengnya coba. Maka seorang yang cerdas pasti kudu nyana seba, karena olehnya bagus. Situng kitab terangaki ketika Imam Athaillah As-Sakandari menerangkan tentang at-tadbir. Arih nafsaka minat tadbir, kasa kalimat tadbir kak disa etoles boleh, syarahen terangaki boleh, detik kitab tipis kak dintoh namanya at-tanwir fi isqatit tadbir. Dalam kitab kak disa sebutaki situng cerita. Sebutaki kak disa situng cerita gampangnya dalam situng disah paneka odi pansenapan masyarakat, di antara masyarakat nika beda situng orang soleh, beda situng orang soleh kiai seni kebon seni kiai sedajana masyarakat kak dinto setiap Roma ngobu hewan ki beda ngobu hewan napa kas ajem embi sape sedajana masyarakat setiap rumah pasti memelihara binatang ternak. Seni kecuken keluarga Kiai Kak Dinto
juga memelihara hewan ternak. Di keesokan harinya, di pagi hari, istri nyai nikah berteriak, kiai, 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 apa bu nyai? Kandeng ibu di embik mate kapi. Dawuhne kiai, kenapa? Alhamdulillah. Panjenengan aga dumbi sepolo pah mate kapi. Kati napa? Nah, neguk cetak sampai. Aduh, otang nih lebihnya. Ki, ane ke kiai pak. Orang semak dekah Gusti Allah. Embik mate kapi kiai. Dawuhne kiai, alhamdulillah. Bu nyai bingung. Jek embik mate alhamdulillah. Dekuk kulaku saanya bu nyai ini kayak teriak boleh, cereng boleh kiai. Sapeh lemak mate kapi. Dawuhne kiai, alhamdulillah. Sapeh nih Pak, setiap sapeh mungkin harganya 15 juta, 20 juta, bisa 30 juta. Kira bagi. Lemak dawuhne kiai mate kapi alhamdulillah. Benih kelas sakula sampian. Tapi kiai ini kenapa? Punya persangkaan baik kepada Allah. Keduinnya bagus dekat Allah. Napa-napa saya tentu aki dari Gusti Allah, sangka aki bagus. Embik mate alhamdulillah, sape mate alhamdulillah. Dekung aja memate kiai ada bu. Alhamdulillah kiai, saya hanya mabunya mulai bingung dak remeh kiai ini. Embik mate alhamdulillah, sape mate alhamdulillah, aja mate alhamdulillah. Deking kok mate Mas. Alhamdulillah, sobung nih ke kitab sobungnya. Ini tambahan, kan malah gelek sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Dekung pole bunya ini kak cereng pole kiai, ana apa bunya? Mangken tengalen kayadeng Roma apa nih kesetuju. Akhirnya keluar dari Roma ningalen masyarakat saya setuju nikah setuju nah benih hewan ternak ang saya mate kapi tapi orang nih ke mate kapi. Tetangga nih ke mate setuju. Dawuhne kiai tak oleh pak. Ada tetangga ada mate pak alhamdulillah. Innalillah. Dawuhne kiai, saya sama bu nyai mulai bingung. Seni ke bu nyai, saya ini tahu bahwa akan datang perampok. Perampok itu kuncinya satu, ambil harta bendanya, ambil hewan ternaknya, bunuh orangnya. Kalak dunyanah, kalak besenah, kalak hewan ternak, paten orang. Kaulah andiknya nak ke Allah bagus. Alhamdulillah mbik mate. Arapa mun ki odi engko saya mate. Engki nawe. Sape mate, aja mate. Alhamdulillah. Mun ki odi kapi saanya me hewan gelak saya sebut lagi pada bernasib tetang mate kapi karena beda perang. Ani ke kiai pak. Kiai nikah bisa mengambil hikmah sebelum kejadian. Kenapa? Karena semak dekah Gusti. Ini orang soleh. Mun kula sampian kelas benih kiai, kelas mengambil hikmah setelah kejadian. Mun lemareh kejadian baru nikah ngambil hikmah. Andiknya na bagus dekah Allah, napa baik ampon etentoki dekah Gusti Allah ampon. Kudunya na sebe. Aduh, oh terus pola deki terang. Oh ternyata tak terang. Aduh, tak terang dek napa deki pengajian umpamana. Tidak mana pandiknya na bagus. Mungkin beda pelajaran saya lain. Mungkin beda ketentuan saya lebih bagus. Aduh, engkau ria mipah daya deh. Tak oleh pak. Anapa mipah daya dia pak ni kenyana coba dek Allah. Parengen coba. Makanya kau le sampean setia jare kelaban cerita mereka kodu andik nyana ke bagus deka Gusti Allah. Apapun semuanya baik buruk sudah ditentukan oleh Allah.
Allah arih nafsaka minat tadbir, dawuh Imam Athaillah Sakandi, Ibnu Athaillah Sakandi, tenangkan dirimu, rehatkan dirimu dari yang namanya mengatur. Jangan mengandalkan rencana. Rencana oleh ikhtiar kodu, ngelakok anak usaha kodu, aduah kodu, tapi jangan mengandalkan usaha dan doa saja. Kita hanya sebatas berusaha dan berdoa, selebihnya pasrahkan ke Gusti Allah senentuaki. Ternyata setelah usaha sudah, berdoa sudah, kok belum diijabah. Ijabah yang bagus mungkin belum di tahun itu, mungkin di tahun depannya. Tidak di tahun depannya, mungkin sudah ditentukan sesuatu yang lebih bagus lagi. Jangan berhenti di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah saya bagus. Waktu andiknya saya bagus. Ini saya pertama. Hiburan nah malaikat Jibril ke Gusti Kanjeng Nabi, jangan khawatir umatmu diberikan pilihan. Kalau dia cerdas akan bersangka baik selalu kepada Allah, maka akan diberikan persangkaan baik itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, dawuh malaikat Jibril dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara aiba akhihi la yafdahu yaumal qiyamah. Cepon malaikat Jibril, serana orang senutupin aib tretanah sepada agama Islam maka nanti di hari kiamat tidak akan dipermalukan oleh Allah. Kalau di hari kiamat tidak dipermalukan, itu artinya mendapatkan mulia di sisi Allah. Tempat orang mulia di kiamat, di hari kiamat di mana? Di surga. Sebaliknya, orang yang biasa membuka rahasia orang agar martabatnya jatuh, orang yang biasa mencari-cari kesalahan orang, biasa membuka aib orang lain, maka nanti di hari kiamat akan dipermalukan oleh Allah. Tidak hanya di hari kiamat, di riwayat lain disebutkan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bahkan sebelum nyampe ke rumah dia akan dipermalukan oleh Allah. Kalau biasa membuat todus kelaban abuka dekah rahasia nah otabe aib-aib kecubana orang. Allah napa boleh yang dipermalukan, yang dicari-cari kesalahannya, yang diobrok-obrok kesalahannya, dicari selalu kesalahannya, nikah para ulama. Allah kening belet buniku aku kiamat pon lenika orang sebiasa ganggu ulama napa boleh kela ulama ki bade label Habib Allah bunikun karo kiamat saya dipermalukan belet edunya bekada naudzubil. Hati-hati. Kadang-kadang orang kenrok norok kadang tidak peduli. Tengate, jek sampai membuka aib orang lain, jek sampai megeger derajat orang lain. Jangan sampai membunuh karakter orang lain di depan orang lain. Jangan sampai megeger derajat orang. Napa boleh saya megeger derajat nikah para kiai, para ustadz, para bindera, para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang panutan, para habaib, utamanya cek sampai utamanya para habaib. Kula niki ken nyampe aki utamanya para habaib ganggu saya sake saya pekel Gusti Kanjeng Nabi norok pekel situng cerita niki sahabat Pak, beda sahabatnya mana Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ni koreng celeng pada ben Sayyidina Bilal bin Abi Rabah nikah kancaan status sepadah pada budak. Hanya saja sahabat Bilal lebih beruntung, dia masuk duluan, masuk Islam lebih dulu, akhirnya merdeka. Sedangkan Wahsy bin Harb nikah kebulanah Umayyah bin Khalaf, dia tidak dimerdekakan, dia tidak masuk Islam karena tujuannya bukan Islam, tujuannya hanya ingin merdeka, lepas dari budak. Maka ketika perang Uhud yang namanya Hindun waktu itu belum masuk Islam, namanya juga suaminya namanya Sufyan, waktu itu juga belum masuk Islam. Dia ingin membalas dendam kepada Nabi dan kepada umat Islam. Kenapa balas dendam? Karena di waktu perang Badar
ayah daripada Hindun ini mati dibunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang waktu itu perang Badar dimenangkan oleh Nabi dan umat Islam. Perang Uhud dipimpin oleh Abu Sufyan. Istrinya Hindun memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa membunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dia telah membunuh ayahnya Hindun. Akhirnya Wahsy dipanggil. Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, tidak hanya hadiah yang diberikan, kamu bebas dari budak. Oh, tujuannya Wahsy, Pak, cuma situng odik nikah, bebas dari perbudak. Siap. Wahsy dikenal dengan orang yang pandai memainkan tombak. Jarang sekali tombaknya kalau dilepaskan ke targetnya meleset, jarang, mesti kena. Maka Wahsy ikut perang di dalam barisannya orang-orang kafir di perang Uhud. Ya, saya tidak cerita detail perang Uhud, nanti waktunya memanjang dan melebar. Ketika berkecamuk perang, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dikelilingi oleh orang-orang kafir. Dia menangkis tebasan pedang orang kafir, tombak dengan perisainya dan sebagainya. Sementara Wahsy bin Harb dari kejauhan, dia membidik Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dengan tombaknya, lalu kemudian setelah tepat sasarannya dilepaskan itu tombak kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan akhirnya mengenai tubuhnya, lalu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib mati syahid. Sayyidus Syuhada. Perang selesai. Hindun bergembira. Dalam riwayat, jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini diambil oleh Hindun. Dia ingin melampiaskan amarahnya karena dia telah pernah membunuh ayahnya Hindun ini. Akhirnya dadanya dicabik, dikeluarkan isinya. Perang selesai. Umat Islam dalam hal ini kalah karena Nabi Muhammad bersedih. Kenapa? Karena keluarganya dibunuh, karena pamandanya, yaitu keluarganya Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dalam perang ini, hadirin. Akhirnya, singkat cerita, yang namanya Wahsy kemudian ingin menagih janjinya si Hindun. Kemah encangai beri hadiah, tak beri, hadirin. Ingkar. Saatnya mah Hindun tidak menepati janjinya, bahkan dia pun dianggap seperti budak. Bukan lagi dianggap seperti budak, bahkan dia tidak dibebaskan dari dunia perbudakan. Akhirnya saatnya mah Wahsy ini kekastah, menyesal dengan rasa sesal yang besar. Akhirnya ya, dengan singkat cerita, di situ ada riwayat terjadi korespondensi surat menyurat antara Wahsy dan Nabi Muhammad sampai 3 kali atau 4 kali surat menyurat ingin masuk Islam. Intinya kemudian mereka, di antaranya Wahsy ini itu datang ke kota Madinah ingin masuk Islam, diterima oleh Nabi. Wahsy dan Cakancana sambut sareng Gusti Kanjeng Nabi, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lainnya diterima, tidak ditanya apa-apa, tak tanya ki lainnya pon masuk Islam, ki pon masuk Islam, kecuali Wahsy tanya ki san Gusti Kanjeng Nabi. Napa cepon Gusti Kanjeng Nabi? Ya Wahsy, akhbirni kaifa qatalta Hamzah. Hei Wahsy, beritahu kepadaku, katanya Nabi, bagaimana kamu bisa membunuh Hamzah pamanku. Akhirnya Wahsy menceritakan dengan kejadian ketika di perang Uhud dia berhasil membunuh Sayyidina Abdul Muttalib. Napa debunuh Gusti Kanjeng Nabi setelah mendengar Wahsy menceritakan bahwa dia bisa membunuh pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, waihak, celaka kamu, ghaib wajhak anni, hilangkan wajahku dari depanku. Nabi Gusti Kanjeng Nabi tak poron ningalen deka Wahsy, hadirin. Ini sahabat. Tapi Wahsy bin Harb dia tidak tanggung-tanggung, dia sudah menyesal dengan rasa sesal yang besar, betul-betul ingin bertobat. Maka dia hasuna Islamnya bagus. Akhirnya dia mewakafkan dirinya untuk jihad fisabilillah. Yang kemudian dalam cerita dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzab.
Ketika dengan tombak yang sama dia bisa membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, maka setelah selesai membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu itu, dia mengatakan, dengan tombak ini aku bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, sebagai tebusannya aku membunuh nabi palsu ini. Setelah itu dia pergi ke Syam, kemudian dia mati syahid di sana. Dia mewakafkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam. Tapi ceritanya bagaimana? Wahsy bin Harb karena telah membunuh keluarga Nabi Muhammad mengusirnya, hadirin. Na'udzubillahi min. Walaupun Wahsy deretan sahabat dan diterima oleh Allah Islamnya, tapi lihat, kalau akhirnya Nabi tidak ridha bagaimana? Kalau Wahsy jelas diridhai oleh Nabi karena sudah mewakafkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, diterima. Lah orang-orang yang membunuh, mengganggu keluarga Nabi, na'udzubillahi min, sekarang ini tidak lagi menyingkap rahasia atau aib, mempermalukan ulama, keluarga Nabi dan yang lain, tidak, bahkan mencari-cari kesalahannya mereka agar manusia tidak lagi hormat kepada mereka, agar manusia tidak lagi melihat itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa tujuannya? Agar jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau membuka rahasia orang lain, membuat malu orang lain, maka dipermalukan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau orang itu biasa menutup rasa malu orang lain, yang dengannya dia akan malu kalau dibukakan, maka akan dimuliakan oleh Allah. Kalau dia tidak aib seseorang, maka dimuliakan oleh Allah. Kalau dia biasa menutup, tidak membuka aib seseorang, maka dimuliakan oleh Allah. Ada tokoh tasawuf, tokoh sufi namanya Hatim bin Unwan Al-Asam. Beda orang nyamana Hatim bin Unwan. Namanya Hatim, gelarnya sampai sekarang disebut Hatim Al-Asam. Oning panjenengan maknana Al-Asam napa Pak? Tengel, Hatim Al-Tengelu. Sampai mangken gelar Hatim edebuaki Al-Tengel. Bukan penghinaan, tapi itu kemuliaan sebagai ikon. Ini loh ceritanya orang mulia dimuliakan oleh Allah karena dia pernah tidak menyingkap malu seseorang, dia menutup rasa malu seseorang, dia menutup aib seseorang. Bagaimana cerita? Tak seporana. Situng bektoh, Hatim ini orang besar, ulama. Ada wanita datang mau nanya ilmu, mau nanya masalah. Datang kepada Hatim. Mun mangken kiai lah. Kiai Hatim atanya kaulah kedu masalah sebenarnya kadina apa hukuman nikah. Ketika si perempuan nikah atanya senikah, atanya ketika dia mengeluarkan suara pertanyaan itu kepada Hatim, abereng ben suara kentok sereng bini. Nyon sepora. Akan tok. Todus tak todus sereng bini akan tok ya deng kiai nih Pak. Cek kodu ya ada engkiai reng bini mari adon-don umpamana pangki bareng laki pas amunyi. Todus tak todus? Todus. Napa boleh ya ada engkiai? Abuh, todus. Sanya Mahatim, kiai zahir batin. Katin apa? Cepon Hatim, irfa sautaki. Keraskan suaramu. Ayo, peranying suarana. Napa maknana? Hatim pura-pura tak ngeding. Napa tojune Hatim? Kalau Hatim kemudian ngeding suaran kentong reng bini pas mesem, todus tak todus? Padahal gun karo mesem nih bukan kakek kentok, kakek kentak kira. Cuma gun karo mesem mesti to apa boleh pas neku elong. Aduh, bau. Todus tak todus sendiri. Todus, tojun Hatim pura-pura tak ngeding, male sereng bini tak todus. Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmat nah nengalen dekah seorang seanya Hatim menika Pak.
yang Kak Muljah bahkan jadi wali sampai mangken sebut-sebut saja mah Hatim menika. Hatim qala Hatim bin Uwan al-Asam al-Tengel qala Hatim al-Tengel makolana banyak sebutake dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab lain-lain sebutake qala Hatim berkat napa? Berkat napa? Lah berkat kan. Berkat tidak membuka malu seseorang, tidak menyingkap rahasia orang. Benikan kan toba bah sambian. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena menutup aib seseorang dimuliakan oleh Allah. Kalau ia menyingkap rahasia, menyingkap malu itu, maka ini wanita akan dia malu, kemudian terhina, dihinakan oleh Allah. Tapi karena dia ingin menutup rasa malu seseorang ini agar dia tidak terhina, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkana kula sampean setuju nih, ketak kira deti beli anapa mun kancana kentoan nih ke sareh. Yang kira bengki. Boen. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor telok. Nomor sana Pak? Telok 2. Nomor 2 Pak, makin nomor telok. Nomor telok malaikat Jibril adabu man ata bimil'il ardi khati'atan la yafdahu la man ata bimil'il ardi khati'atan yaghfiruhallahu ba'da an yaqula la ilaha illallah. Dabun malaikat Jibril dakah Gusti Kanjeng Nabi, tenang cek kebeter. Umatmu diberikan keistimewaan. Siapa orang sedeteng dek ke Allah ngibah dosa dari rajen dari benyang dosa nikah seposak bumi Pak benikun karo seraje gunung esena bu napa esena bumi kula sampian jin nekah tanah bliker pasir jukajuan aing sebede seger posak dosa kabeh nikah datang dak ka Gusti Allah ngibedu secek benyang panika seporah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kelaban ngocak la ilaha illallah. Ontong tak ontong deti umat Gusti Kanjeng Nabi kun karo ngocak la ilaha illallah seporah dosana ken karo kula sampeyan kadang mari ngocak la ilaha illallah ki ngocakane oreng dan kadang mari abirit ki arasanan dan kadang marena abirit la ilaha illallah sebuh tak tanggung tapi dan kadang ki korup bada abuh bahkan dalam situng riwayat fadilah luar biasa man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Seran orang yang awal ucapannya debuna saya pertama la ilaha illallah akhir debuna la ilaha illallah mesti masuk surga. Oh fadilahnya luar biasa la ilaha illallah ini Pak rajah tapi saya banding lagi umpamana lebat ke kuburan aku lagi buru macah dalam situng kitab Sirajut Tolibin karangan Kiai Ihsan Jampes ya disah ngeriwayat nulis lagi situng riwayat seran orang man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwa yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macah penikah sekalian karo bila ngelebat kuburan maca karo nih kesitung nih kegenceran apa nawwarallahu tilkal kubur sedaya kuburan nih kayak parengen terak sareng Allah Subhanahu wa taala cukup punten tambahin sareng Allah napa yughfaru liqailiha seadabu kalimat kiburu seporah dosana sareng Allah Subhanahu wa taala cukup tambahin sareng Allah katina apa wa katabalahu alfi hasanah catat 1.000.000 kebagusan 1.000.000 Pak
cukup tambahi boleh sareng Allah Subhanahu wa taala wa rafa'alahu alfi darajah yang ka 1.000.000 derajat. Cukup tambahi boleh sareng Allah wa hatta anhu alfi sayyi'ah hapus 1.000.000 kecobaan. Mangkana mun andi Roma semak kuburan untung laberit pani ketok sampean. Tak usah sibuk akiban selain lebat kuburan abarit semak situng sampean sekalian goncurna luar biasa kalimat la ilaha illallah. Oh luar biasa Pak. Situng cerita kula oning cerita nih Kak dari situng kiai Al-Mukarram Syekhona Khalil Bengkalan mantar kaula sampean sida oleh barokana Syekhona Khalil. Situng bektoh Syekhona Khalil pernika yonjeng kelaban masyarakat acara tahlilan. Engki kadi nikah. Engki kadi nikah acara haul pernika kan esenan apa? Tahlilan kan biasanya ki baca kulhu falak annas fatihah ayat kursi tahlil subhanallah ban selainnya biasan ya awalin kelaban yasin ban kan sini ki anika Syekhona Khalil yonceng Rabu Syekhona Khalil pas ya toraki tahlil pimpin sareng semuljah Kiai Haji Khalil Syekhona Khalil. Maka Syekhona Khalil mulain tahlil. Syekhona Khalil adhabu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah pon maca tahlil kun karo telo kalih. Saanya mah orang tua saanya mah tuan rumah nika pon lemolain kepelengan ya. Anapa acara rajah nyambeli sapeh ngojong orang banyak bensak berkata gun karo maca tahlil telo ka ini telo kali kiai kan iki pon acara tahlil mareh bubar pono sing ibu berkat mole pon saya kan ngibu tabu kenyang pon mole ku dekung mersanen sanya mah Syekhona Khalil beli Pak walina pengeh semak deka all oning eseate na oreng akhirnya santri negato encong wak panggil roh oreng saya ngonceng malam mah saja tak ikhlas bacaan tahlil tel gato weh sampean tak ikhlas bacaan tahlil telo kalih beengki ke katina apa pun ajunan nika pun nyambeli sape naroko polo lanjut balai sebut aki mereka bojona kan napa kak disa mon nyambeli sape ngujung orang banyak ki beda yasina beda anona kan iki kan orang ini kan biasanya perhitungan Pak iki sampean iki pada ki akhirnya oh deh ya ayo ke pasar gentenah benengko antar ke pasar nyari sapeh sepaling raja genteh akhirnya nyari sapeh mangki sapeh seraja debuna kiai ya sapeh gentenah malam mah saya tahlil kun karo maca teloka tapi lu geluh tembang geluh akhirnya kiai nika Pak Syekhona Khalil waliullah noles tahlil la ilaha illallah situ ayo tembang ben sapeh akhirnya sapeh la ebua ben nika tahlil ede atas kertas satu tembang subhanallah lebih berat tembangah kalimat la ilaha illallah tenembang sapeh seraja dia Pak akhirnya segala orang setak ikhlas kesengki ampun maaf nyon sepora abdina kayak nyon sepora lu gelo kok malam maca tahlil berapa kali terlalu kali ya anika tahlil berapa situng ya sampean di otang dua Allahumma sholli ala Muhammad la ilaha illallah luar biasa lebih berat ini daripada sapi yang besar bobotnya engki nika Syekhona Khalil belina pangeran sana oleh sendita ning men Pak Khalil sabungan ompul nih Allahumma sholli ala Muhammad
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, la ilaha illallah, seorang yang sadabu la ilaha illallah, akhir kalimatnya dia akan masuk surga. Barang siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dosane seborah, bila abeng dosane letada ele seborah kapi, maka dosane keluargane seborah. Dosane keluargane letada, dosane tetanggane seborah. Mangkana pelebur sampian abirit la ilaha illallah. Pon nomor senapan ya? Makin nomor Pak. Terus kiai datang ki pola cukup lagi kibon dua aki anikah kita pembahasan tentang 1000 hari orang yang meninggal nih kan. Nomor 4, lam yughlaq babut taubati qabla an yugharghir. Dabuna malaikat Jibril dekat Gusti Kanjeng Nabi, tenang wahai Nabi, jangan bersedih. Ini keistimewaan Allah berikan kepada umatmu. Selalu oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa bertobat selama nafasnya belum ada di tenggorokan. Lam yughlaq, tidak ditutup, tak tutup babut taubati, labang taubat qabla an yugharghir, sebelum nafas berada di tenggorokan. Kalau nafas sudah berada di tenggorokan sekarat atau beta tak terima, maka lo ngucap la ilaha illallah tolak sareng Allah mun lebade tenggoro tak terima. Dalam Al-Qur'an cerita aki orang saanya mah Fir'aun, oning Fir'aun ki sebut aki dalam Al-Qur'an. Mosonah Nabi Musa alaihissalam, dia sombong saanya mah Fir'aun, cek tobat, cek tauhid, cek nyembah ke Allah, tak gelem, malah sombong karena dia berkuasa, dia tidak pernah sakit sampai ngakoh pangeran. Orang mentak kayak sakit ini kini kadang Fir'aun nih Pak, deki di budina ngakoh mangka nak sambian sakit alhamdulillah detis dajana mantar sakit mantar sehat dajana fi taatillah amin. Fir'aun sakit tak toman. Fir'aun ini Pak, kita langkong cerita sekoni. Fir'aun penikah oding 400 tahun. Ada yang mengatakan 400 atau 400 lebih. 400 tahun Pak. Dalam kebodohan nyaman. Detih raja, pejabat yang paling tinggi di negara, raja, penguasa, andi ketentuan hukum, rakyat semokong epate mate. Sampai dirinya ngaku Tuhan, tidak pernah sakit dia ini. Tak langkong bener ngakan nyaman. Sampean oning deurna raja nih kemak, mon deurna rengkanto kan ki sampean lo oning tibi lah kula tak usah nyebut lagi kan sini ki. Ani ke raja deurna punya nyaman, nom nyaman. Benareh ngakan, sabenareh mon ditong manusia biasa nah kan sare teloka. Mon pola mon raja mon orang-orang nyaman sok ini kan ngakan mungkin lebih dari 3 kali Pak. Ngakan benareh nyaman posak banyak entar ke WC Pak Polwareh sekalian. Sakit tak toman sampian kulah sampian ngakan kadang ki karena aduh asam urat santen ya, aduh hari apa udara tinggi ya kan sini ki pekeran Pak, antara kejedeng nih ki repot kian kadang mulai seminggu 2 minggu tak antar ke WC nampun periksa ke dokter nih. Fir'aun Pak Polware sekalian Pak, mokong luar biasa sampai ngakoh Allah utus Nabi Musa untuk tobat dari Allah. Belen sareng Nabi Musa cek ngaku Tuhan Allah, Tuhan yang menciptakan langit, tapi tak gelem. Sombong karena dia berkuasa, sombong karena dia raja. Akhirnya apa? Ingat, orang sombong mesti mati terhina. Orang sombong pasti matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sombong dengan apapun pasti mati terhina. Lihat bagaimana matinya Fir'aun. Sebut lagi dalam Al-Quran. Wajawazna bibani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun, ditolak oleh Fir'aun,
tidak tanggung-tanggung. Kakaknya Nabi Musa juga diturunkan oleh Allah, Nabi Harun. Tapi tetap yang namanya Fir'aun sombong, mokong, nggak mau dia. Akhirnya malah Nabi Musa, Nabi Harun dan umatnya ingin dibunuh. Dikejarlah Nabi Musa ini beserta umatnya ini dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya, sampai kemudian menyeberangi lautan. Dengan cerita yang sangat terkenal di dalam Al-Quran dan sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, sehingga lautan itu terbelah menjadi jalan. Dalam riwayat jalannya itu ada 12 jalan sesuai dengan kabilahnya umatnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan ya sudah jalan begitu saja. Walhasil Fir'aun dan umatnya melewati jalan ini, ombak segerah nikah pecah deti dua pak, deti jalan nyebrang ke lautan, ke daratan pon ledapak saya Nabi Musa ben umatnya Fir'aun tulian ben pasukan mengejar Nabi Musa dan umatnya. Di tengah-tengah ombak itu, lautan itu dijadikan seperti semula. Akhirnya pekelepekan saanya mafir setuju nah pasukan nah tekelep mate kapi kecuali beda riwayat nyebut lagi kecuali beda situng orang dari pasukan nah Fir'aun nikah selamat sareng Gusti Allah karena neroh kopianah orang soleh. Nah, neroh kelampina orang bagus ada diagi selamat pak. Pon tak cerita nikah cerita Fir'aun tekelep. Dia mengerahkan tenaganya untuk engga terodi akhirnya lebedenya bede tenggorokan nih ya. Pon tak bisa boleh nikah, tak bisa selamat. Akhirnya Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya Allah, saya beriman bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Saya beriman seperti imannya Bani Israil umatnya Nabi Musa, dan saya termasuk orang Islam. Napa debuna Allah Subhanahu wa ta'ala pak ketika tobat Fir'aun ketika sekarat, napa debuna Allah al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Setiap baan atau obat setiap baan damah wairi baring wa kunta minal mufsidin, dulu kamu membuat kerusakan, beri baan mokong, beri ngaku pangeran, beri ebalen tak gelem. Setiap baan atau obat bila sekarat fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sekarang kamu mau tobat, dulu kemana saja kamu, dulu kamu bermaksiat, dulu kamu begini. Sekarang ini fal yauma, hari ini dia tenggelam. Akhirnya pak tak terima tobat. Tidak hanya tak terima taubat, malaikat Jibril nih kayak dalam tafsir Qurtubi nih disebut lagi, malaikat Jibril nih tak terima. Deki pah etre, mataubat Fir'aun dia mare ngaku pangeran, mare dolim, mare seperti kita terima ben Allah taubat dia. Akhir apa? Ben malaikat Jibril nikah Fir'aun nikah pak, nyek pak sampai ke segera. Deki pah etre, ben pangeran dia. Nyek, anapa? Jibril tak terima mun bodo orang sombong. Pas kule sambian sombong, amo soben Jibril. Nyek male tom. Mati. Seketika sudah mati Allah mengatakan fal yauma nunajjika, sekarang hari ini aku selamatkan badanmu. Nyaben elang mate kafir tak terima tobat karena nafasnya sudah ditenggorokan, tapi badane selamat lagi sareng Allah. Sampai mangken pak badane Fir'aun ini badai Mesir sampai mangken badan. Untuk apa Allah menyelamatkan badannya, masih membuat utuh badannya, dihilangkan nyawanya untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran, menjadi tanda, menjadi bukti untuk umat yang datang setelahnya Fir'aun. Kikaula sampean sedaja Saudi mangken nikah. Ini loh tandanya orang saya gendek matena tekel. Ini kalau orang saya sombong, selok des lebalana mateh terhi. Mangken pikir lambok berkuasa, mana kuasaannya kok mati akhirnya tenggelam.
lambak ngakoh pangeran, mana pangeran mate tekel toreng aku sombong sampean male mate tekel lep kan to beda songai pon tak usah mompong ini ke Fir'aun ditolak oleh Allah karena nafasnya sudah ada di tenggok kaulah sampian mangken alhamdulillah sehat mantar terus sehat dalam ibadah toreh mumpung sehat gunaki sehat tah menyemak dekal menyemak dekah Gusti Kanjeng tinggal lagi masih ampun tinggal lagi kemungkaran kemaksiatan kedzaliman nikah cek nanti deki engkau sehat engkau gipah tekelep naudzubil Allahumma sholli ala Muhammad pon mumpung sehat mata terus sehat odi dalam taat kepada Allah saya nomor 5 nikah baru Pak berhubungan dengan acara mangken nikah orang mate baru abahas orang mate mangken nomor 5 dabun malaikat Jibril yurfa'ul adab anil amwat bidu'ail ahya diangkat seksaan orang saya mate kala bantuan orang saya di maka mangken keluarga Hajah Saminah anikah abada aki setuju penikah sekalipun kelak lo baca aki kun tahlil kelak banyak ki beni telo kali entar lo telo kali banyak ki nika lebih beni kun karo tahlil tok nika kelak bada hataman Quran tengki ya bada bangacina bareng kiaina 2 boleh benika engki insyaallah kabul sareng Allah pada pak deka almarhum saya selamat taki deti selamat tai kubur kubur deti taman daripada taman surga deti yakin nikmat kubur sampai ke hari kiamat kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu situng bekto Sayyidina Utsman nikah ale lebet ngelebetin kuburan Sayyidina Utsman nikah nangis mular sampai dari nangis senika aing matana becah aing matana membecah deka jenggu becah artinya cek nangis ongku orang nangis ongku nika karena kenta tako akhirnya murid tanya wahai Amirul Mukminin heran yang kami saksikan hari ini engkau menangis sejadi-jadinya ketika mengingat neraka engkau tidak takut ketika engkau mengingat surga engkau pun tidak takut tapi kenapa ketika melewati kuburan tidak hanya lewat di kuburan engkau menangis sejadi-jadinya takut luar biasa kata Sayyidina Utsman bin Affan kuburan ini adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah kuburan ini adalah tempat singgahan pertama sebelum nanti di akhirat faman naja sahibuhu fama ba'dahu aisar serana orang saya kuburan bungkoh pertama ini keselamat maka semarena kuburan anika lebih gampang lebih selamat faman lam yanju fi hadha fama ba'dahu asyad au kama qala barang siapa saya kuburan saya pertama ini kata selamat maka semarena kuburan lebih dahsyat lebih parah lebih tak selamat boleh kuburan bungkoh pertama saya pertama ini kemun selamat maka semarena bungkoh yaumal ba'ats yaumal mahsyar yaumal hisab al-huddan yang lain suratul mustaqim ini lebih gampang maka saya pertama ini saya nentuaki kuburan bagus tak bagus berdua situng amal tibi amal bagus genteng deke pangeran genteng ke tetangga kemana selain nah saya kedua amal lah orang-orang lain serah keluarga nah teretan nah bahkan tetangga nah dalam gila sebutake dalam MC gila sebutake dalam situng riwayat bahwa mal mayyitu Nabi SAW bersabda mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwis orang saya mati saya bede dalam kuburan nikah akadia orang saya tekel leb bede tase kal ghariqil mutaghawwis seperti orang saya tekel lepah minta tolong al mutaghawwis minta tolong awe minta tolong orang tekel lep nikah katina apa terus selamat tah katina apa terus selamat badan apa bayi adeng erai eteku ahmad terus selamat tah beda kaju lebat eteku terus selamat tah beda bahkan andai kata buih lautan sekalipun untuk kesah
mun umpamane iso nyelametake bekal eta gua polemik nyelametake ternyata tidak menyelamatkan apa-apa kecuali amal ibadahnya ketika hidup dan doa-doa orang yang masih hidup. Yantadiruhu dakwatan talhaquhu kalau orang mati sebagai kubur ada ente napa saya ente tua saya ente ini orang kubur mangken nih kan ada ente pola depak nih gencaran gelak tahlil gencaran debu-debu saya gencaran niat-niat saya bagus gencaran sedekah kopi teh deoran buah dan selain nikah gencaran depak saya kubur dadi bungan fa idza lahiqatu yantadiru da'watan ada ente tua saya ente min abin dari pak saya mateh anak ada ente tua dari bapak saya mateh birina ada ente tua dari lakena saya mateh lakena ada ente tua dari birina saya mateh saya keluarga nah dan ente saya atu dan ente tua dari keluarga nah min abin wa ummin wa akhin dari tretana bahkan disebut lagi kelak apa au sadiqin bahkan dari kancana makanya banyak kancah saya bagus karena kancah saya bagus yanfa fid dunya wal akhirah manfaat andi kancah bagus ini kan manfaat di dunia dan akhirat minimal kancah saya bagus mereka lambat pernah diperlakukan baik dulu pernah dibelikan pulsa misang cuma 5.000 dia kalau sudah mati dulu akan ingat oh lambat ruang toman meliaki pulsa lemebu mati kada bacain Fatihah dapat kuburan cuma 5.000 oleh Fatihah Pak. Yang Fatihah ini yang pahala ganjaran sedekah tahlil dan selain nikah kalau sudah didapatkan dikirimkan kepada mereka fa idza lahiqatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha kalau sudah dikirimkan pahala itu kepada si mayit yang ada di kuburan maka pahala ini lebih mereka senangi lebih eklebur ketimbang dunya dan esena. Orang tua kaulah sampean sedaja saya ampun ada umur saya bade kuburan nikah tak seneng ngetelak dunya kaulah sampean sedaja nikah tak seneng sampai dunya gelak kadisa pedet dia ki manfaat berupa sedekah ganjaran saya kremaki andi compok rajuh mobil istimewa tak bunga orang saya mati Pak apa tak manfaat untuk orang saya mati saya manfaatkan apa badan itunya saya kandi kaulah sampean sedaja tetiaki sebab ganjaran saya bisa depak deka almar katin apa sedekah pebanyak reb niat aki kangkui almarhum nikah ini kesetuju ganjaran niat aki deka dua almarhum penikah ini kedepak pon deti bungan akila almarhum saya selamat aki makin juga almarhum dari kaulah sampean sedaja keluarga kaulah sampean sedaja orang tua asatid guru tretan sedajana muslimin muslimat semuanya diniatkan untuk mereka saat ini senang dan bahagia karena kiriman pahala daripada ganjaran pahala-pahala amal-amal kita pada malam hari ini mudah-mudahan detia ilmu manfaat dan barokah kaulah nyoon seporah bebus seporah bila beda bahasa saya tak tepat saya kurang sopan ki karena nikah bahasa kaulah nikah kaulah bahasa maturah nikah maksa aki nyon seporah beda kekorangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baca salawat ma bersedekah ate Maca salawat ma semak deka Guste Maca salawat saben are salamet aba dari seksa napate abdina kerong de kanjeng Nabi abdina kerong de kanjeng Nabi abdina esto de kanjeng Nabi abdina esto de